di balik misa. Menjelang Isya, nyawa Andi pun tak bisa diselamatkan lagi. Ia menghadap Allah dalam kondisi mengenaskan. Matanya melotot, lidah menjulur sangat panjang, dan kedua kakinya tidak bisa diluruskan alias menekuk ke atas. Inilah kisah menjemput maut dengan mata melotot dan lidah menjulur. Inilah laki-laki sebut yang bernama Andi. Ia suami dari Sukesi dan memiliki 4 orang anak. Sehari-hari Andi adalah sopir angkot, sementara sang istri seorang buruh cuci dan setrika di rumah tetangga. Kedua anak pertamanya sudah bekerja. Yang pertama bekerja sebagai loper koran, sedangkan anak yang kedua menjadi buruh di sebuah pabrik konveksi. Sebagai seorang supir angkot, kita bisa tebak berapa penghasilan Andi setiap hari. Bersihnya mungkin tidak lebih dari 100.000 per hari. Kalau saja ia bisa memanfaatkan uangnya dengan baik, mungkin ceritanya akan lain. Apalagi istri dan anak-anaknya turut bekerja. Tetapi Andi lain. Setiap mendapatkan uang dari narik angkot, ia selalu habiskan di meja judi dan mabuk-mabukan. Otomatis saat pulang ke rumah di malam hari, ia sering kehabisan uang. Ketika sang istri menuntut, Andi hanya bisa marah-marah tak jelas. Rupanya bakat sang ayah ini diikuti oleh anak tertuanya. Uang hasil jualan korannya ia habiskan juga untuk mabuk-mabukan. Begitu juga dengan anak keduanya. Meski tak mabuk, tetapi ia juga menghabiskan untuk kesenangan pribadinya. Yang paling sedih adalah sang ibu yang ada di rumah. Sudah capek mengurus rumah tangganya, ia juga harus ikut bekerja dengan menjadi buruh cuci setrika di rumah tetangga. Pertengkaran rumah tangga pun tak terelakkan lagi, hanya karena masalah ekonomi. Rumah tangganya hampir ribut saban hari hingga para tetangga merasa terganggu. Pernah ada yang menasehati, tetapi mereka tak memperdulikannya. Sebab saat marah itu seringkali Andi dalam kondisi mabuk berat. Suatu kali seperti biasa, Andi pulang habis mabuk. Saat itu suasana sudah dini hari menjelang subuh. Ia tidak langsung masuk ke dalam rumah, tapi nongkrong dulu di depan rumahnya. Saat itulah Ustadz Imron lewat dan menyapanya. "Assalamualaikum loh Pak Andi, kok masih di luar? Apa tidak kedinginan? Padahal anginnya kencang loh Pak." Dengan ketus Andi pun menjawab, "Seterah saya Ustadz." Ustadz pun menjawab, "Oh maaf Andi, saya hanya mengingatkan saja. Saya takut nanti Andi jatuh sakit karena saya perhatikan Andi sepanjang malam selalu begadang." "Jelas Ustadz Imron." Andi kembali menjawab ketus, "Itu bukan urusan Ustadz. Urus saja diri sendiri Ustadz, jangan terlalu sok usil." Ustadz pun menjawab, "Astagfirullahalazim."
Kesekian kalinya Andi kembali menjawab dengan ketus. Alah, jangan so perhatian deh Ustadz. Dan juga jangan ikut campur urusan keluarga saya. Sambil menenggak minuman yang dipegangnya. Tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid. Tak jauh dari posisi mereka berdua, Ustadz Imron pun kembali berkata, suara azan sudah terdengar. Waktunya subuh sudah datang. Yuk kita sholat subuh bersama-sama di masjid. Andi kembali menjawabnya dengan kasar. Buat apa sholat? Tidak ada gunanya. Saya saja tidak bersolat. Rezeki selalu ada dan selalu sehat. Jadi buat apa sholat dengan nada sombong? Pak Ustadz cuma bisa berkata, Astagfirullahaladzim, dan menggeleng-gelengkan kepala dan pergi meninggalkan Andi seorang diri. Andi pun menjawab singkat dan tertawa terbahak-bahak. Tertimpa musibah. Suatu kali Andi tertimpa musibah. Kakinya terpleset saat mau turun dari mobil angkotnya sendiri. Akibat kecelakaan ini, kakinya mengalami luka-luka yang cukup serius hingga membuatnya tak bisa menarik angkot lagi. Semakin lama sakit bertambah parah. Tubuhnya semakin terlihat kurus, benjolan-benjolan tulangnya tampak terlihat. Kulitnya juga semakin menghitam seperti orang terbakar. Dalam pesakitannya, Andi kerap kali menjerit tak karuan. Jeritannya sampai terdengar oleh tetangga. Ia juga kadang menjulur-julurkan lidahnya dan menarik-narik rambutnya seperti menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam situasi yang tidak terkendali lagi, keluarga pun memanggil Ustadz Imron. Ketika Ustadz Imron datang, melihat kedatangannya, mata Andi melotot. Lalu Ustadz Imron membacakan Yasin untuk Allah meminta kemudahan dan ampunan untuk Andi. Istri Andi tak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Ustadz Imron, sebab kesehariannya ia dan almarhum memang jarang sekali berdoa. Bahkan sholat pun hampir tidak dikerjakannya. Hanya puasa, itu pun saat bulan Ramadan tiba demi menjaga rasa gengsi dan malunya pada tetangga-tetangganya. Melihat istri almarhum tidak bisa berdoa, Ustadz pun mencoba untuk membimbingnya. Andi kerap kali menjerit tak karuan. Hari semakin hari, Andi semakin meronta-ronta kesakitan, hingga kembali membuat keluarganya bingung dan tidak bisa berbuat apapun. Menjelang Isya, nyawa Andi pun tak bisa diselamatkan lagi. Ia akhirnya menghadap Allah dalam kondisi mengenaskan. Mata melotot, lidah menjulur sangat panjang dan kedua kakinya tidak bisa diluruskan alias menekuk ke atas. Oleh Ustadz Imron, kakinya berusaha diluruskan, tetapi tidak bisa. Ustadz Imron pun berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu Andi ini dari segala dosa yang diperbuatnya. Berikanlah kemudahan dalam kematiannya.
Ustadz Imron kemudian memanggil istri almarhum, dan istri almarhum mengikuti apa yang diucapkan Ustadz Imron. Akhirnya istri Andi pun mengikuti apa yang diucapkan oleh Ustadz. Seizin Allah, kaki Andi pun bisa diluruskan kembali. Sejak kejadian itu, istri Andi dan anak-anaknya mulai menyadari kesalahannya selama ini. Mereka pun mulai rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak almarhum yang tertua, ia pun mulai meninggalkan kebiasaannya yang suka mabuk-mabukan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tentang pentingnya beribadah kepada Allah dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Apa yang dilakukan oleh Andi bukanlah contoh yang baik. Karena itu, kita harus meninggalkan atau tidak meniru apa yang dilakukan oleh Andi. Nauzubillah min zalik. Semoga keluarga kita tidak ada yang seperti itu.